Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Alafafa, NIM 230111140211 dari kelompok 8C. Kali ini saya akan eh, berikan laporan praktikum ilmu pemulihan ternak. Eh, nah, ini pendahuluannya. Eh, Ilmu pemulihan ternak saat ini berkaitan dengan manipulasi perbedaan biologi antara ternak dengan harapan peternak mampu memaksimalkan potensi ternak dan meraih keuntungan baik dalam jangka waktu yang pendek maupun jangka waktu yang lama. Heritabilitas menempati posisi penting dalam analisis genetika populasi dan genetika kuantitatif, dan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menentukan asesmen atau metode seleksi yang tepat bagi seluruh populasi pemulihan. Korelasi genetik antara pengaruh genetik pada suatu sifat dan pengaruh genetik pada sifat yang berbeda memperkirakan tingkat pleiotropi atau tumpang tindih kausal. Sedangkan repeatabilitas merupakan karakteristik suatu sifat pada populasi. Nilainya tidak berasosiasi dengan ternak secara individu. Tujuan dan manfaat. Tujuan dan praktikum ini, praktikan mampu memahami heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Mahasiswa juga diharapkan mampu melakukan perhitungan dan mengetahui kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas. Dan mahasiswa dapat mempraktikkan upaya peningkatan produktivitas ternak pada kehidupan bermasyarakat. Manfaat dari praktikum ilmu pemeliharaan ternak yaitu mahasiswa mengetahui pengertian secara perhitungan, kegunaan kegunaan dari heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, serta upaya memahami proses peningkatan produktivitas melalui mutu genetiknya. Nah, ini ada contoh soalnya. Sini ada bobot bobot lahir per det 1, bobot lahir per det 2, bobot lahir per det 3, dan kemudian ada bobot dewasa 1, bobot dewasa 2, dan bobot dewasa 3. Nah, ini tabel untuk heritabilitas bobot per det 1. Nah, ini untuk perhitungannya. Untuk FK, faktor korelasinya dengan rumus Y min N. Oh, maaf, itu harusnya Y kuadrat. Y kuadrat per N. Sama dengan, karena Y-nya sama dengan 522, terus dikuadratkan per N-nya sama dengan 20. Sama dengan 272.484 dibagi 20, maka didapat hasil 13.624,2. Itu untuk nilai faktor korelasi. Untuk JKS-nya dengan rumus sigma I Y I kuadrat per NI dikurang FK sama dengan setelah dijumlah lalu didapat hasil 13.626,5 lalu dikurang FK 13.624,2 dikurang hasilnya didapat 2,3. Kemudian untuk CKW-nya sigma I sigma K Y kuadrat IK dikurang sigma I kuadrat per NI. Tadi sudah didapat bahwa sigma I sigma K Y kuadrat IK nya itu sama dengan 13.634,5 dikurang sigma I Y I kuadrat min I didapat
13.626,5. Setelah dikurang, hasilnya didapat sama dengan 8. Nah, untuk DBS-nya, rumusnya sama dengan S-1. Sama dengan S-nya sama dengan 4, terus dikurang 1, sama dengan 3. Untuk DBW-nya, rumusnya sama dengan N1 dikurang S. N1-nya sama dengan 20, dikurang S-nya sama dengan 4, kemudian didapat hasil 16. Untuk KTS, rumusnya adalah JKS per DBW. Untuk JKS-nya sendiri didapat 2,3 dan DBS didapat sebesar 3. Kemudian 2,3 dibagi 3 sama dengan 0,77. Itu untuk KTS-nya. Untuk KTW-nya rumusnya sama dengan JKW per DBW. JKW setelah dihitung didapat hasil 8 dan DBW didapat sebesar 16. Kemudian 8 per 16 sama dengan 0,5. Itu untuk nilai KTW. Untuk nilai KTHW sama dengan tau kuadrat W atau sama dengan KTW. Nah, KTW-nya didapat hasil 0,5, maka KTHW-nya juga didapat nilai yang sama, 0,5. Untuk KTHS sama dengan rumusnya tau kuadrat S atau sama dengan KTS min KTW per K. KTS-nya tadi didapat 0,77 dan KTW-nya didapat 0,5. Kemudian dibagi 5, maka didapat hasil 0,054. Untuk H-nya, heritabilitasnya rumusnya adalah 4 tau 2S per tau 2S tambah tau 2W sama dengan 4 tau 2S-nya didapat 0,05 per 0,05 ditambah 0,5. Bisa dijumlahkan hasilnya 0,21 per 0,554. Setelah dijumlahkan hasil akhirnya menjadi 0,379. Itu untuk nilai heritabilitasnya. Nah, sini ada daftar sidik ragam. Nah, selanjutnya ada heritabilitas rumput dewasa. Ini ada tabelnya. Kemudian ini perhitungannya. Untuk yang pertama, faktor korelasi. Faktor korelasinya sama rumusnya Y kuadrat per NI. Y-nya didapat 4.507, terus dikuadratkan didapat hasil 20.313.049. Kemudian dibagi NI, NI-nya 20, maka didapat hasil 1015.652,45. Itu untuk nilai FK-nya. Kemudian untuk JKS, sigma I YI kuadrat per NI dikurang FK. Sigma I YI kuadrat per NI dihitung satu persatu, kemudian dikurangi FK. Sigma I YI kuadrat per NI didapat hasil 1015.653,7.
dikurang 1,015,652,45. Setelah dikurangkan hasilnya didapat 1,25. Kemudian untuk CKW, rumusnya sama seperti rumus CKW sebelumnya. Sigma I, sigma K Y kuadrat IK dikurang sigma I, YI kuadrat per NI. Sigma I, sigma KY kuadrat IK-nya didapat 1,015,665. Sedangkan untuk sigma I, YI kuadrat per NI-nya didapat 1,015,653,7. Nah, kemudian dikurang, maka hasil yang didapat sama dengan 11,3. Itu untuk TKW. Untuk TBS-nya S min 1. Sama dengan 4. S-nya 4 dikurang 1 sama dengan 3. Untuk DBW NI min S, N-nya didapat 20 dan S-nya 4. 20 dikurang 4 sama dengan 16. Selanjutnya KTS. Untuk KTS rumusnya sama, yaitu JKS per DBW. JKS-nya tadi didapat 1,25 dan DBS-nya didapat 3. Kemudian 1,25 dibagi 3, maka didapat hasil 0,4. Untuk KTW-nya rumusnya JKW yaitu sebesar 11,2 dan DBW sebesar 16. Kemudian dibagi, maka didapat hasil 0,7. KTHW rumusnya tau kuadrat W atau sama dengan KTW. Nah, untuk perhitungan KTW-nya tadi didapat 0,7, maka nilai KTHW-nya juga sama 0,7. Untuk KTHS sama dengan tau kuadrat S atau KTS min KTW per K. KTS-nya didapat 0,4 dan KTW-nya didapat 0,7, kemudian dibagi 5. 0,4 kurang 7 per 5, maka didapat hasil min 0,06. Nah, untuk heritabilitasnya, rumusnya sama, masih sama. Heritabilitas 4 tau kuadrat S per tau kuadrat S tambah tau kuadrat W. Maka 4 min 0,06 karena tau kuadrat S-nya didapat min 0,06, kemudian min 0,06, kemudian ditambah 7, kemudian didapat hasil min 0,24 dibagi 0,64, maka didapat hasil min 0,375. Nah, ini untuk daftar sidik ragam. Kemudian selanjutnya faktor korelasi genetik. Ini ada tabelnya, tabel korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot lahir dewasa 1. Nah, untuk perhitungannya